Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan siswa SMP di Kabupaten Bandung Barat kembali keracunan makan bergizi gratis. Diduga dianiaya orang tak dikenal, balita berusia 2 tahun di Kabupaten Garut babak belur. Pengunjung lapas kelas 2A Gunung Sindur ditangkap karena menyelundupkan narkoba dalam makanan ringan. Ya, setelah buron 3 hari, pembunuh penjaga gerai ponsel di kawasan Sukamulya, Kota Bandung akhirnya ditangkap. Pelaku ternyata mantan karyawan gerai ponsel tersebut. Pelaku nekat membunuh korban untuk merampok uang demi melunasi utang judi online. Pria berinisial NA tidak berkutik saat disergap jajaran Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Bandung di sebuah rumah di kawasan Cicalengka, Bandung, Selasa pagi. Pria berusia 27 tahun ini diburu polisi selama 3 hari terakhir karena diduga menganiaya penjaga gerai ponsel hingga tewas di kawasan Sukamulya, Sukajadi, Kota Bandung, Jumat pekan lalu. NA sehari-hari merupakan buruh lepas. Ia sudah merencanakan secara matang aksinya karena ternyata pelaku merupakan bekas karyawan yang pernah bekerja selama 8 tahun di gerai ponsel ini. Ia awalnya berniat mencuri uang karena mengetahui persis tempat penyimpanan uang. Pada saat pelaku masuk melalui atap, ia tiba-tiba terjatuh sehingga korban yang sedang tidur terbangun dan berteriak minta tolong. Teriakan korban membuat pelaku panik sehingga membacok korban sampai tewas di tempat. Setelah korban dipastikan tewas, pelaku membawa kabur puluhan voucher, 2 ponsel, dan uang tunai sebesar 22 juta rupiah. Saat dibacok pada saat ketahuan pertama, yang korban itu masih hidup dan kabur ke kamar mandi. Kemudian tersangka mengejar sampai kamar mandi dan melakukan pembacokan sampai dengan dipastikan korban meninggal dunia. Sehingga cukup sadis juga sampai ada meninggal dunia dengan luka yang cukup banyak. Berarti korban sama pelaku tidak kenal? Tidak kenal. Karena perkiraan tersangka bahwa biasanya di konter tersebut tidak ada orang. Tapi kaget ternyata ada orang, makanya secara refleks walaupun tetap tidak dibenarkan dan tetap kita akan kenakan pasal 325 dan 338. Kalau tersangka sendiri dan keseharian. Saya ulangi lagi, ini kenapa tersangka melakukan hal ini karena memang tersangka terlilit utang judol. Jadi polisi mengatakan pelaku nekat mencuri di bekas tempatnya bekerja karena terlilit utang judi online. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 dan 338 KUHP tentang pencurian kekerasan dan pembunuhan, sehingga terancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, rekonstruksi kasus pembunuhan 5 orang dalam satu keluarga digelar petugas Satreskrim Polres Indramayu Rabu sore. Kedua tersangka memperagakan 90 adegan, mulai dari perencanaan hingga penguburan jasad ke-5 korban. Rekonstruksi kasus pembunuhan sadis terhadap satu keluarga digelar petugas Satreskrim bersama Kejaksaan Negeri Indramayu di halaman Mapolres Indramayu Rabu sore. Kedua pelaku, yakni Sobirin dan Prio, memperagakan langsung aksi pembunuhan terhadap 5 orang dalam satu keluarga yang terjadi pada awal September lalu. 90 adegan diperagakan kedua pelaku, mulai dari perencanaan pembunuhan, adegan saat mendatangi lokasi, proses eksekusi korban hingga adegan mengubur jasad ke-5 korban secara berjejer dan bertumpuk di area belakang rumah. Para pelaku yang sakit hati usai menyewa mobil kepada korban dengan tega menghabisi nyawa satu persatu anggota keluarga korban. Karena kita bisa menyimpulkan bahwasannya untuk orang-orang korban-korban yang dihabisi oleh para tersangka ini, yaitu meliputi yang pertama adalah saudara Budi, kemudian lanjut lagi ke saudara Syaroni, lanjut ke saudari Ois dan anak-anaknya. Dan kemudian untuk jenazah itu ditarik ke belakang, dikubur secara berjajar dan tertumpuk juga.
Untuk fakta baru masih sama seperti hasil pemeriksaan kita, masih belum ditemukan fakta-fakta baru. Sementara keluarga yang menyaksikan seluruh rangkaian rekonstruksi mengaku geram dengan tindakan keji kedua pelaku. Keluarga berharap pelaku dapat menerima hukuman yang setimpal. Saya sangat sedih atas kejadian ini yang menimpa keluarga, gitu kan. Dan harapannya juga dari pihak keluarga, ya semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Hukuman yang setimpal yaitu nyawa dibayar nyawa. Kedua pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya, temuan jenazah 5 orang dalam satu keluarga membuat geger warga Indramayu pada awal September lalu. Petugas pun berulang kali melakukan olah tempat kejadian perkara sebelum akhirnya menangkap 2 pelaku yang sempat kabur ke wilayah Jawa Tengah. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Informasi selanjutnya, pengunjung lapas kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, ditangkap karena menyelundupkan sabu-sabu dalam makanan ringan. Pria berinisial J ini ditangkap petugas Lembaga Permasyarakatan Khusus kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Rabu siang. Pasalnya pria ini mencoba menyelundupkan sabu-sabu ke dalam lapas. Aksinya diketahui saat pelaku melewati pemeriksaan barang sebelum mengunjungi salah satu narapidana Blok A. Modusnya, paket sabu-sabu dikemas dalam makanan ringan. Usai digeledah secara ketat, pengunjung yang diduga sebagai kurir narkoba tersebut kedapatan membawa 9 paket narkoba jenis sabu-sabu. Tak hanya satu, petugas juga menangkap 2 pengunjung wanita lain yang kedapatan membawa 1 paket sabu-sabu di dalam rokok. Ada yang diduga narkotika jenis sabu sejumlah 9 paket kecil. Terus selang 40 menit kemudian, sekiranya pukul 10.45, petugas layanan kami pada saat melakukan pemeriksaan badan terhadap salah satu pengunjung berinisial I, badannya diperiksa. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap bawaan yaitu berupa rokok, ditemukan juga yang diduga narkoba jenis sabu sejumlah 1 paket kecil. Petugas menangkap pelaku beserta barang bukti 10 paket kecil sabu-sabu, 2 unit ponsel, 1 bungkus rokok dan dompet milik pelaku. Ketiganya langsung diserahkan ke Polres Bogor untuk ditindaklanjuti. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, nasib tragis menimpa balita perempuan berusia 2 tahun di Kabupaten Garut. Ia babak belur dihajar orang tak dikenal sehingga mengalami luka serius di bagian wajah serta tangan dan kakinya retak. Kondisi balita berinisial SA usia 2 tahun sangat memprihatinkan. Bagian wajahnya memar dan bagian tangan serta kaki lebam kehitaman. Diduga kuat, balita asal Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut ini mengalami penganiayaan berat. Unsur Muspika langsung menjemput balita malang ini bersama orang tuanya untuk dibawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan medis di rumah sakit menunjukkan bagian tulang tangan dan kaki korban mengalami retak. Pihak keluarga menduga korban dianiaya seseorang, namun orang tua tak mengetahui kondisi korban karena sang ibu sedang bekerja, sementara sang ayah telah berpisah. Muka, tangan, waktu awal pemeriksaan pertama, tangan, kaki retak gitu. Bahkan kata dokter, ini anak ada keajaiban Pak, masih hidup. Sampai nangis itu dokternya di Nur Hayati, hasil ronsen pertama. Jadi pada prinsipnya ini adalah permasalahan di internal keluarga, di mana bahwa ada dugaan tindak kekerasan. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, sehingga kami memfasilitasi pihak keluarga tersebut ya dengan secara keluargaan, dan pada prinsipnya sepakat untuk memeriksakan kesehatan anak ataupun visum. Pihak keluarga telah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Saat ini korban sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.